Di sebuah semenanjung di barat Eropa, tempat laut bertemu langit, sebuah peradaban pernah bangkit dengan cahaya yang tak tertandingi. Namanya Andalusia. Dari tanah ini, ilmu pengetahuan berkembang, arsitektur mencapai puncaknya, dan toleransi menjadi pondasi kehidupan di tengah gelapnya abad pertengahan. Andalusia berdiri sebagai peluncuran dunia, menyinari bangsa-bangsa yang jauh di sekitarnya. Inilah kisah kejayaan yang tumbuh dari keberanian, runtuh oleh perpecahan, namun meninggalkan warisan yang abadi. Selamat datang di perjalanan sejarah Andalusia. Jauh sebelum namanya harum sebagai pusat ilmu pengetahuan, Andalusia adalah wilayah yang terbelenggu dalam kegelapan. Di bawah kekuasaan kerajaan Visigoth, rakyat hidup dalam ketidakpastian. Para penguasa Visigoth, terutama pada masa akhir kerajaan, terkenal karena perebutan kekuasaan yang tak kenal belas kasih. Ketika Roderick naik tahta, harapan rakyat untuk keadilan semakin pudar. Di desa-desa, para petani dipaksa bekerja tanpa henti. Pajak yang tinggi dan perlakuan semena-mena membuat banyak keluarga hidup dalam kelaparan. Sementara itu, di kota-kota, para bangsawan dan gereja saling memperebutkan pengaruh, membuat pemerintahan semakin rapuh. Andalusia bukan hanya menderita, ia menunggu perubahan. Di ujung barat kerajaan, di kota pelabuhan Ceuta, seorang gubernur bernama Julian menyaksikan kehancuran ini dengan mata kepala sendiri. Perlakuan Roderick yang zalim membuat banyak pihak kecewa, termasuk Julian. Dalam keputusan dan kemarahan yang memuncak, ia menulis sebuah surat yang kelak membuat pintu sejarah baru. Dalam malam yang sunyi, Julian memohon pertolongan kepada kekuatan lain di seberang selat. Ia tidak tahu bahwa tindakan ini akan menjadi gerbang perubahan besar, perubahan yang tak hanya mengguncang Andalusia tetapi juga seluruh Eropa. Tahun 711 Masehi, dunia sedang berubah. Dari Afrika Utara bangkit seorang pemimpin muda yang akan mengukir sejarah, Tariq bin Ziyad, atas undangan Raja Julian yang ingin membalas dendam pada kekejaman Roderick. Tariq memimpin sekitar 7.000 pasukan menyeberangi selat yang kala itu masih asing bagi kebanyakan bangsa. Jalanan mereka bukan sekedar ekspedisi militer. Selat itu yang nantinya dinamai Jabal Tariq atau Gibraltar, Gunung Tariq, menjadi gerbang menuju dunia baru. Di antara kabut pagi dan deburan ombak, Tariq melihat kesempatan untuk membawa keadilan bagi rakyat yang tertindas di seberang sana. Disinilah muncul salah satu momen paling dramatis dalam kisah penaklukan. Diceritakan bahwa Tariq memerintahkan kapal-kapal itu dibakar, sebuah tindakan nekat atau jenius yang menyampaikan satu pesan: tidak ada jalan kembali. Di depan kalian ada musuh, di belakang kalian lautan, katanya dalam pidato yang melegenda. Kita hanya punya dua pilihan, menaklukkan atau binasa. Pidato itu, apapun bentuk aslinya, membangkitkan semangat yang tak tertandingi. Dengan jumlah yang jauh lebih sedikit dari pasukan Visigoth, Tariq memimpin pasukan menembus Andalusia. Mereka bergerak cepat mengambil Cordoba, Granada, hingga akhirnya memasuki Toledo, pusat kekuasaan kerajaan. Dalam waktu singkat, Andalusia yang dulu penuh tirani berubah menjadi panggung sebuah era baru. Dan semuanya bermula dari keberanian seorang panglima yang menjejakkan kaki di pantai Gibraltar, di antara tepi angin dan harapan. Di timur, badai besar menggulung Damaskus. Daulah Umayyah yang pernah membentang dari Spanyol hingga India runtuh di tangan revolusi Abbasiyah. Istana berubah menjadi medan pembantaian. Satu persatu anggota keluarga Umayyah tumbang, hingga hanya sedikit yang tersisa. Dari rumah yang penuh darah itu, bangkit satu pemuda berusia sekitar 20-an. Namanya Abdurrahman bin Muayyah. Dialah satu-satunya pewaris yang berhasil melarikan diri dari maut. Tubuhnya terluka oleh perjalanan, tapi tekadnya lebih tajam dari pedang. Dengan hanya ditemani seorang budak setianya, Badr, ia mengembara di Syam ke Mesir, lalu ke Afrika Utara. Tahun demi tahun ia hidup sebagai pelarian, namun dalam hatinya masih ada satu nyala, harapan untuk menghidupkan kembali kejayaan Umayyah. Perjalanannya bukan sekedar pelarian, itu adalah ziarah menuju takdir. Dari gurun ke kota-kota asing, dari kejaran musuh hingga persaingan suku-suku di Maghrib, Abdurrahman terus bergerak sampai akhirnya ia melihat kesempatan emas di barat, di tanah yang dulu ditaklukkan oleh Tariq dan Musa.
and ambushed. Until, one day, he stood at the shores of the sea and set sail toward. Dari seorang pelarian menjadi pendiri negara, dari kerutuhan Syam menjadi cahaya Andalusia. Inilah kisah Raja Wali Quraisy Abdurrahman At-Takhil. Tahun 756 Masehi, pemuda yang dulu melarikan diri dari pembantaian kini memasuki Cordoba seperti fajar baru dengan kecerdasan politik, keberanian militer, dan karisma yang memikat hati banyak pihak. Ia mengalahkan lawan-lawannya dan mempersatukan Andalusia yang terpecah. Anak asing itu, ia mendirikan Daulah Umayyah II, kekhalifahan tandingan yang berdiri kokoh selama lebih dari 2 abad. Ia terkenal sebagai Abdurrahman Ad-Dakhil yang masuk dan dijuluki pula Raja Wali Quraisy karena keteguhan hati dan kemampuannya bangkit dari kehancuran. Ketika Daulah Umayyah II menguat, Cordoba menjelma menjadi permata yang bersinar di tengah dunia. Di bawah para khalifah, terutama Abdurrahman III An-Nasir, sang pemersatu Andalusia. Kota ini mencapai puncak kemasan yang menyaingi Baghdad dan Konstantinopel. Di masa ketika seluruh Eropa masih tenggelam dalam kegelapan intelektual, Cordoba justru menyala sebagai cahaya. Masjid Cordoba, mahakarya arsitektur Islam, berdiri sebagai simbol kejayaan. Pilar-pilarnya yang seperti hutan batu, lengkung-lengkungnya yang harmonis, dan cahaya yang jatuh lembut di lantainya menciptakan suasana yang menenangkan hati dan memuliakan akal. Di samping masjid, berdiri perpustakaan Cordoba, rumah bagi ratusan ribu buku dalam dunia yang belum mengenal percetakan modern. Koleksi ini adalah keajaiban. Para ilmuwan berkumpul dari berbagai penjuru. Ada ahli astronomi, dokter, matematikawan, filosof, penyair, hingga insinyur. Di sini, ilmu bukan hanya disimpan, tetapi dihidupkan. Dari Cordoba lahir para visioner, di antaranya Abbas Ibnu Firnas yang berani menguji pengetahuan tentang penerbangan dan optik, Ibnu Bajjah yang kelak mengaruhi filsafat Eropa. Para ahli kedokteran Andalusia menyusun ensiklopedia medis yang akan dipakai berabad-abad setelah. Semua ini membuat Cordoba dijuluki Zahrat al-Andalusia, pengantin Andalusia. Kota yang tak pernah tidur, kota yang menjadi rumah bagi ilmu, seni, perdagangan, dan toleransi. Cahaya Cordoba menerangi dunia, membuka jalan bagi Renaissance Eropa, dan membuktikan bahwa peradaban lahir dari perpaduan akal, spiritualitas, dan kerja keras. Inilah Cordoba, permata dunia, cahaya peradaban, simbol betapa indahnya ketika sebuah bangsa menaruh akal dan iman di depan segalanya. Di puncak kejayaannya, Andalusia bukan hanya pusat ilmu. Ia adalah negeri di mana perbedaan menjadi kekuatan. Di jalan-jalan Cordoba, orang-orang dari 3 agama besar Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan. Mereka berdagang, bekerja, dan berinteraksi tanpa rasa takut. Melalui interaksi sehari-hari, mereka saling belajar. Bahasa Arab menjadi bahasa ilmu dan komunikasi, sementara tradisi lain tetap dijaga. Dari penjumpaan inilah lahir sebuah budaya yang kaya, cerdas, dan unik. Seni berkembang pesat, musik Andalusia mengalir lembut seperti air Alhambra. Syair-syair cinta dan hikmah menggema di taman istana. Seniman, musisi, dan penjaga menemukan rumah bagi karya-karya mereka. Di luar kota, pertanian berubah menjadi kekuatan ekonomi Andalusia. Sistem irigasi canggih membuat tanah kering menjadi subur. Jeruk, zaitun, kapas, dan berbagai macam tanaman eksotis tumbuh melimpah. Perdagangan pun berkembang hingga ke Afrika, Mesir, bahkan jauh ke timur. Inilah ruh Andalusia, harmoni dalam keberagaman bukan sekedar teori, tetapi kenyataan yang hidup. Kota-kota Andalusia menjadi saksi bagaimana kebudayaan tumbuh ketika manusia saling menghormati dan bekerja sama. Andalusia adalah bukti bahwa toleransi bukan kelemahan, tetapi kekuatan. Perbedaan yang dirangkul menghasilkan kemakmuran, kreativitas, dan ilmu yang mengubah dunia. Selama berabad-abad, tanah ini mengajarkan satu hal, harmoni adalah kunci peradaban. Setelah berabad-abad menjadi permata dunia, Andalusia mulai memasuki masa senjanya. Perpecahan politik, ambisi keluarga, dan perebutan kekuasaan memecah belah kerajaan yang dulu begitu kuat. Masa ini dikenal sebagai Muluk at-Tahawaif, raja-raja golongan. Setiap wilayah dipimpin raja kecil, dan mereka sering saling berperang, lupa bahwa badai besar sedang mendekat dari utara. Ketika mereka sibuk bertikai, pasukan Kristen melihat peluang, perlahan namun pasti. Gerakan Reconquista dimulai, misi panjang ratusan tahun untuk merebut kembali semenanjung Iberia. Dari utara mereka bergerak, satu kota demi satu kota jatuh. Toledo, Zaragoza, Valencia, Sevilla,
Andalusia menyusut seperti pasir yang tergerus ombak. Di tengah badai sejarah itu hanya tersisa satu benteng terakhir, Granada, dipimpin dinasti Bani Ahmar. Kota ini menjadi pelindung terakhir kejayaan Islam di Spanyol. Alhambra Every fucking week. Fuck, I hate my fucking job. Alright, man, cool down. Let's let him get some points here, damn it. berdiri seperti permata merah yang menolak runtuh, meski dunia di sekelilingnya mulai pudar. Granada bertahan nyaris 2 abad, berdiri melawan tekanan, intrik politik, dan isolasi. Namun kekuatan pasukan Kristen di bawah Isabella dan Ferdinand terus menguat. Andalusia tidak lagi seperti dulu. Perpecahan internal menutup pintu kemenangan. Cahaya kejayaan yang dulu menerangi dunia kini tinggal redup, menunggu takdir yang tak terhindarkan. Senja itu semakin pekat. Andalusia yang pernah menjadi rumah bagi ilmu, keindahan, dan toleransi kini berdiri di tepi kejatuhan, dan kisah terakhirnya akan mengubah sejarah selamanya. نحن قبل أيها الأمير أن تكون تلك البلاد التي أبدع جوليان أن تكون بلادا للمسلمين. Tahun 1492 Masehi, Granada jatuh. Bersamaan dengannya, berakhir pula 7,5 abad kejayaan Islam di Andalusia. Namun, tidak semua runtuh bersama temboknya. Pengetahuan, arsitektur, musik, dan kebijaksanaan yang tumbuh di tanah ini menjadi fondasi bagi lahirnya Renaissance Eropa. Dari Cordoba hingga Granada, dari Alhambra hingga Mosqueta, cahaya peradaban itu tetap hidup, melintasi zaman, melintasi bangsa, terus menginspirasi dunia. Cahaya Andalusia, walau senja telah tiba, tak pernah padam.